Alarm dari Vietnam, Kim Sang-sik pelatih Vietnam auto ketat-ketir. Sebut klausul John Hartman Shin Tae-yong bisa mengubah takdir timnas Indonesia secepat kilat. Menurut Kim Sang-sik, langkah Hartman meminta kolaborasi dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang sangat strategis. Ia melihat Hartman tidak ingin membuang waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Dengan melibatkan Shin Tae-yong, proses transisi kepelatihan bisa berjalan jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terarah. Ini pemikiran yang sangat cerdas, ungkap Kim Sang-sik. Pengakuan jujur Sevi Sali menggetarkan Asia Tenggara. Indonesia melaju pesat dengan rencana duet pelatih hebat John Hartman dan Shin Tae-yong. Didukung dengan pemain-pemain bertalenta kelas Eropa, Malaysia terjebak ambisius hingga kesalahan fatal. Langkah Indonesia hebat sekali, dan yang paling penting dilakukan dengan benar, tidak ilegal, ujar Sevi Sali. Ia menekankan bahwa apa yang dilakukan Indonesia adalah contoh pembangunan sepak bola yang profesional dan sesuai aturan FIFA. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alarm dari Vietnam, Kim Sang-sik pelatih Vietnam auto ketat-ketir. Sebut klausul John Hartman Shin Tae-yong bisa mengubah takdir timnas Indonesia secepat kilat. Menurut Kim Sang-sik, langkah Hartman meminta kolaborasi dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang sangat strategis. Ia melihat Hartman tidak ingin membuang waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Dengan melibatkan Shin Tae-yong, proses transisi kepelatihan bisa berjalan jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terarah. Ini pemikiran yang sangat cerdas, ungkap Kim Sang-sik. Isu panas kembali mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, sorotan tertuju pada timnas Indonesia setelah muncul komentar mengejutkan dari Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam. Bukan soal hasil pertandingan atau rivalitas klasik, melainkan tentang sebuah strategi besar di balik layar. Klausul yang diajukan John Hartman kepada PSSI untuk berkolaborasi dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bagi Kim Sang-sik, ini bukan sekadar wacana biasa, melainkan potensi ancaman serius yang bisa mengubah peta kekuatan kawasan. Dalam pernyataannya, Kim Sang-sik secara terbuka mengakui kecerdasan John Hartman. Ia menilai pelatih asal Eropa tersebut bukan tipe pelatih yang gegabah atau hanya mengandalkan reputasi. Sebaliknya, Hartman dianggap sangat memahami realitas sepak bola internasional, khususnya tantangan melatih tim nasional yang memiliki ekspektasi besar seperti Indonesia. Menurut Kim Sang-sik, langkah Hartman meminta kolaborasi dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang sangat strategis. Ia melihat Hartman tidak ingin membuang waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Dengan melibatkan Shin Tae-yong, proses transisi kepelatihan bisa berjalan jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terarah. Ini pemikiran yang sangat cerdas, ungkap Kim Sang-sik, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut bisa berdampak besar dalam waktu singkat. Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Ia telah membangun fondasi kuat selama masa kepemimpinannya, mulai dari peningkatan fisik pemain, disiplin latihan, hingga mental bertanding. Ia juga sangat memahami karakter pemain Indonesia, mana yang bisa berkembang cepat, mana yang perlu pendekatan khusus, hingga bagaimana menghadapi tekanan besar dari publik dan media. Semua pengetahuan ini, menurut Kim Sang-sik, adalah aset luar biasa yang jika digabungkan dengan metode modern John Hartman, bisa menghasilkan kekuatan yang sangat-sangat berbahaya. Kim Sang-sik bahkan menyebut bahwa kolaborasi ini berpotensi menjadi kombinasi paling mematikan di Asia Tenggara saat ini. Ia membayangkan sebuah timnas Indonesia yang tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tetapi juga matang secara taktik. John Hartman dikenal memiliki pendekatan sepak bola Eropa yang rapi, terstruktur, dan fleksibel. Beberapa pengamat menilai gaya bermain yang ia usung memiliki nuansa ala Pep Guardiola, mengandalkan penguasaan bola, pergerakan kolektif, serta kecerdasan membaca ruang. Jika filosofi modern tersebut dipadukan dengan gaya disiplin dan agresif ala Shin Tae-yong, Kim Sang-sik melihat Indonesia bisa melompat beberapa level sekaligus. Bukan lagi sekadar tim potensial, tetapi tim yang siap mendominasi. Dalam pandangannya, negara-negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus benar-benar waspada jika skenario ini terwujud. Lebih jauh, Kim Sang-sik menyoroti satu aspek penting yang sering luput dari perhatian, kesinambungan. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia kerap mengalami pergantian pelatih yang memutus arah pembangunan tim.
Namun, kolaborasi Hartman dan Shin Tae-yong justru berpotensi menjaga kesinambungan tersebut. Sistem yang sudah dibangun tidak perlu dirombak total, melainkan disempurnakan dan dikembangkan. Dari sisi psikologis, kehadiran Shin Tae-yong dinilai mampu menjaga stabilitas ruang ganti. Para pemain sudah mengenalnya, menghormatinya, dan memahami standar yang ia tetapkan. Sementara itu, John Hartman dapat fokus membawa perspektif baru, inovasi taktik, serta pengalaman sepak bola level atas. Sinergi inilah yang membuat Kim Sang-sik menyebut timnas Indonesia sebagai calon kekuatan dahsyat. Komentar Kim Sang-sik juga mencerminkan perubahan cara pandang terhadap timnas Indonesia. Jika dulu Indonesia sering dianggap sebagai tim yang sedang belajar dan membangun, kini status tersebut mulai bergeser. Dengan sumber daya pemain yang melimpah, dukungan publik yang luar biasa, serta potensi manajemen kepelatihan kelas dunia, Indonesia dinilai berada di ambang lompatan besar. Meski hingga kini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait klausul tersebut, reaksi Kim Sang-sik sudah cukup untuk menimbulkan rasa penasaran publik. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan terjadi. Apakah PSSI berani mengambil langkah besar dengan membuka kolaborasi dua pelatih berkarakter kuat? Dan jika iya, sejauh mana dampaknya bagi prestasi timnas Indonesia ke depan? Bagi Kim Sang-sik, jawabannya sudah cukup jelas. Ia melihat potensi ledakan kekuatan yang sulit dibendung. Jika ini terwujud, Indonesia akan bergerak sangat cepat. Kurang lebih demikian pesan yang tersirat dari komentarnya. Kecepatan inilah yang membuat para rival merasa terancam, karena sepak bola modern tidak memberi banyak waktu bagi lawan untuk beradaptasi. Pada akhirnya, waktu akan menjadi penentu. Namun satu hal yang tak terbantahkan, komentar Kim Sang-sik telah menyalakan alarm di Asia Tenggara. Klausul yang tampak sederhana bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan jika kolaborasi John Hartman dengan Shin Tae-yong benar-benar terjadi, timnas Indonesia bukan hanya akan menjadi sorotan, melainkan kekuatan baru yang siap mengguncang kawasan dan melangkah lebih jauh di level Asia. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pengakuan jujur Seffi Sally menggetarkan Asia Tenggara. Indonesia melaju pesat dengan rencana duet pelatih hebat John Hartman dan Shin Tae-yong. Didukung dengan pemain-pemain bertalenta kelas Eropa, Malaysia terjebak ambisius hingga kesalahan fatal. Langkah Indonesia hebat sekali, dan yang paling penting dilakukan dengan benar, tidak ilegal, ujar Seffi Sally. Ia menekankan bahwa apa yang dilakukan Indonesia adalah contoh pembangunan sepak bola yang profesional dan sesuai aturan FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh sebuah pengakuan yang datang bukan dari Indonesia, melainkan dari Malaysia. Seffi Sally, legenda hidup timnas Malaysia, secara terbuka mengaku kaget, kagum, sekaligus sedih ketika membandingkan langkah besar yang diambil timnas Indonesia dengan kondisi sepak bola negaranya sendiri saat ini. Pernyataan Seffi ini langsung menyita perhatian publik karena disampaikan dengan sangat jujur dan emosional. Seffi Sally mengungkapkan rasa terkejutnya saat melihat proses timnas Indonesia dalam mengambil pelatih Eropa John Hartman. Bukan hanya soal nama besar Hartman, tetapi juga klausul cerdas yang menyertainya, permintaan untuk berkolaborasi dengan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bagi Seffi, ini adalah langkah yang luar biasa, matang dan jarang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Seffi, Indonesia tidak sekadar menunjuk pelatih baru, tetapi benar-benar memikirkan kesinambungan dan masa depan. Kolaborasi antara John Hartman dan Shin Tae-yong dinilai sebagai keputusan strategis yang sangat pintar. Hartman membawa pemikiran sepak bola modern Eropa, manajemen tim kelas dunia, serta pendekatan taktik yang progresif. Sementara Shin Tae-yong sudah sangat memahami DNA sepak bola Indonesia, karakter pemain lokal, hingga tekanan besar dari supporter dan media. Langkah Indonesia hebat sekali, dan yang paling penting dilakukan dengan benar, tidak ilegal, ujar Seffi Sally. Ia menekankan bahwa apa yang dilakukan Indonesia adalah contoh pembangunan sepak bola yang profesional dan sesuai aturan FIFA. Tidak ada jalan pintas yang melanggar regulasi, tidak ada manipulasi dokumen, dan tidak ada praktik abu-abu. Semua dilakukan secara terbuka dan sah. Nada Seffi berubah menjadi lebih emosional ketika ia membandingkan kondisi tersebut dengan situasi timnas Malaysia. Ia mengaku sangat sedih melihat negaranya masih dirundung kesalahan besar.
terutama terkait penggunaan pemain asing ilegal dan kasus naturalisasi palsu. Kesalahan-kesalahan ini menurut Saifi bukan hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga berujung pada sanksi berat dari FIFA yang membuat sepak bola Malaysia semakin tertinggal. Saifi menyebut kondisi ini sebagai tamparan keras bagi sepak bola Malaysia. Di saat negara lain seperti Indonesia fokus membangun fondasi kuat dan mematuhi aturan, Malaysia justru terjebak dalam masalah administratif dan keputusan keliru. Baginya, ini adalah pelajaran pahit tentang pentingnya integritas dan visi jangka panjang dalam mengelola tim nasional. Lebih lanjut, Saifi Salih mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian timnas Indonesia yang kini hampir lolos ke Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang dulu terasa mustahil, namun kini semakin dekat dengan kenyataan. Menurutnya, ini bukan kebetulan atau keberuntungan semata, melainkan hasil dari proses panjang yang konsisten dan terencana. Dari sisi pemain, Saifi menilai timnas Indonesia saat ini berada pada level yang sangat tinggi. Ia secara khusus menyoroti kehadiran para pemain yang berkarir di klub-klub elit Eropa. Nama Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Justin Hubner disebutnya sebagai bukti bahwa pemain Indonesia kini memiliki kualitas internasional dan mental kompetitif kelas dunia. Tak hanya pemain diaspora, Saifi juga sangat memuji kekuatan talenta lokal Indonesia. Ia menyebut Indonesia sedang menikmati apa yang bisa disebut sebagai generasi emas. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho dengan kepemimpinannya di lini belakang, Marcelino Ferdinand dengan kreativitas dan visi bermainnya, serta Pratama Arhan dengan determinasi dan lemparan jauhnya, dianggap sebagai aset luar biasa bagi masa depan tim nasional. Menurut Saifi, kekuatan timnas Indonesia saat ini sangat lengkap. Ada keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora, antara pengalaman dan darah muda, serta antara fisik, teknik, dan mental. Jika semua itu ditangani oleh duet pelatih sekelas John Herdman dan Shin Tae-yong, maka Indonesia berpotensi menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di level Asia. Pengakuan Saifi Salih ini secara tidak langsung menjadi cermin bagi sepak bola Malaysia dan negara-negara lain di kawasan. Ia tidak menutupi rasa kecewa terhadap kondisi negaranya sendiri, namun justru menggunakan Indonesia sebagai contoh nyata bahwa kemajuan bisa diraih tanpa melanggar aturan. Baginya, Indonesia saat ini adalah bukti bahwa kesabaran, keberanian mengambil keputusan besar, dan komitmen pada proses adalah kunci sukses. Di mata Saifi, Indonesia kini bukan lagi sekadar rival regional yang bisa dipandang sebelah mata. Indonesia telah berubah menjadi proyek sepak bola serius dengan visi besar. Jika semua rencana berjalan sesuai jalur, Saifi meyakini timnas Indonesia akan segera menorehkan sejarah baru dan membuat Asia Tenggara bahkan dunia terpana. Pada akhirnya, pernyataan Saifi Salih bukan hanya pujian, tetapi juga peringatan keras. Indonesia sedang berada di jalur yang benar, sementara yang lain harus segera berbenah jika tidak ingin tertinggal semakin jauh. Dan bagi para pencinta sepak bola, satu hal kini semakin jelas. Masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah dan penuh harapan. Alhamdulillah, kabar baik datang dari timnas. Dari anak tiri ke ambang sejarah, timnas futsal putri tantang Vietnam di final SEA Games 2025 saat PSSI dan Erick Thohir disentil keras usai kegagalan total timnas U23. Dua wajah berbeda olahraga nasional tersaji jelas di panggung SEA Games 2025. Di satu sisi, timnas futsal putri Indonesia tampil sebagai cerita paling menggetarkan hati. Melangkah ke final SEA Games 2025 usai mengandaskan Thailand, tim yang selama ini dikenal sebagai raksasa futsal Asia Tenggara. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 justru terjerembab dalam kegagalan pahit meski diperkuat pemain-pemain muda berkualitas diaspora serta sokongan dana besar. Kontras inilah yang memantik sentilan keras terhadap PSSI dan Erick Thohir, sekaligus membuka diskusi luas soal arah dan keadilan pembinaan olahraga nasional. Keberhasilan timnas futsal putri bukan sekadar tiket final. Ini adalah simbol perlawanan terhadap stigma anak tiri yang selama bertahun-tahun melekat pada futsal putri Indonesia. Minimnya eksposur media, terbatasnya kompetisi berkelanjutan, fasilitas latihan yang jauh dari ideal, hingga perhatian federasi yang sering setengah hati menjadi realitas yang tak bisa disangkal. Namun dari kondisi serba terbatas itu, para pemain justru menempa mental baja berlatih tanpa banyak sorotan, bertanding tanpa janji manis,
dan berjuang dengan keyakinan bahwa kerja keras suatu hari akan menemukan panggungnya. Semifinal melawan Thailand menjadi bukti nyata. Indonesia tampil disiplin, rapi, dan berani. Pressing ketat sejak awal laga. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang serta kekompakan antar lini membuat Thailand kehilangan ritme permainan. Gol demi gol yang tercipta bukan kebetulan, melainkan buah dari proses panjang yang jarang mendapatkan apresiasi. Ketika peluit panjang dibunyikan, bukan hanya kemenangan yang dirayakan, tetapi juga pengakuan bahwa futsal putri Indonesia layak diperhitungkan di level regional. Kini, Vietnam menanti di partai puncak. Laga final ini bukan hanya tentang perebutan medali emas SEA Games 2025, tetapi juga pertaruhan harga diri dan masa depan futsal putri nasional. Vietnam dikenal memiliki organisasi permainan yang solid dan pengalaman panjang di level internasional. Namun Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri, semangat kolektif, dan rasa lapar akan sejarah. Jika emas berhasil diraih, itu akan menjadi tonggak penting bukan hanya bagi futsal putri, tetapi bagi seluruh ekosistem olahraga Indonesia. Top Marco Top, ternyata jalur Eropa masih memperhatikan. Jose Mourinho angkat bicara soal timnas Indonesia. Pemain bagus tak ada artinya tanpa sistem pelatih yang paham kultur sepak bola dan para pemainnya. Dulu, Shin Tae-yong sudah di jalur benar menurut saya. Entah kenapa harus diganti oleh federasinya dan jadi babak belur sampai sekarang. Semoga di tahun 2026 timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang tepat. Karena juga ada agenda FIFA Series dan itu sangat bagus menurut saya. Kondisi timnas Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan panas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian sosok besar sepak bola dunia. Jose Mourinho secara mengejutkan ikut bersuara menanggapi situasi sepak bola Indonesia saat ini. Pernyataannya datang di momen yang sangat sensitif, tepat setelah timnas Indonesia kelompok usia muda gagal total di ajang SEA Games 2025 dan harus pulang dengan tangan hampa tanpa prestasi. Kegagalan tersebut terasa menyakitkan. Harapan publik yang sempat tinggi berubah menjadi kekecewaan mendalam. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas individu pemain Indonesia dinilai meningkat pesat. Banyak pemain berkarier di luar negeri, fisik semakin kompetitif, dan mental bertanding mulai terbentuk. Namun, hasil akhir justru berkata sebaliknya. Inilah yang membuat Mourinho menilai ada masalah mendasar yang tidak bisa ditutupi oleh kualitas individu semata. Menurut Mourinho, sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari sistem kepelatihan. Ia menegaskan bahwa sebaik apapun kondisi pemain, semua akan kembali pada bagaimana pelatih membangun struktur permainan, identitas tim, dan kesinambungan proses. Pemain bisa sangat bagus secara individu, tapi tanpa sistem yang jelas mereka akan terlihat biasa saja, bahkan bisa hancur, kata Mourinho. Pernyataan ini langsung mengarah pada perbandingan dua era kepelatihan timnas Indonesia. Mourinho secara terbuka mengaku mulai menaruh perhatian pada sepak bola Indonesia saat ditangani oleh Shin Tae-yong. Ia menilai pelatih asal Korea Selatan itu membawa perubahan nyata, bukan hanya pada hasil, tetapi pada fondasi permainan. Di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia dikenal memiliki disiplin tinggi, intensitas permainan yang kuat, serta identitas jelas dalam bertahan dan menyerang. Meski tidak selalu menang, arah permainan terlihat. Proses pembinaan berjalan dan pemain memahami peran masing-masing di lapangan. Saya mulai suka dengan Indonesia karena sistem kepelatihan Shin Tae-yong. Ada konsep, ada arah, dan itu tidak dibangun dalam 1 atau 2 pertandingan, ujar Mourinho. Namun, kekaguman itu berubah menjadi tanda tanya besar ketika Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan. Mourinho menyayangkan keputusan tersebut, terutama karena dilakukan saat proses pembangunan tim belum mencapai puncaknya. Menurutnya, memutus proyek jangka panjang sebelum matang adalah kesalahan klasik yang sering terjadi di banyak negara berkembang sepak bolanya. Pergantian pelatih ke Patrick Kluivert justru dinilai membawa Indonesia ke arah yang tidak diharapkan. Alih-alih tampil lebih rapi dan efektif, timnas Indonesia dinilai kehilangan identitas. Permainan tampak tidak terstruktur, koordinasi antar lini bermasalah, dan hasil di lapangan semakin menjauh dari ekspektasi. Ketika Anda mengganti pelatih tanpa memahami kondisi tim, budaya, dan karakter pemain, yang terjadi adalah kekacauan. Dari yang tadinya terorganisasi, tim bisa menjadi babak belur, tegas Mourinho. Kegagalan timnas Indonesia muda di SEA Games 2025 menjadi contoh paling nyata.
Turnamen yang seharusnya menjadi panggung regenerasi justru berakhir tanpa prestasi. Mourinho menilai ini sebagai alarm keras bahwa masalahnya bukan pada bakat pemain, melainkan pada arah kepelatihan. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan kekurangan talenta, tetapi membutuhkan pelatih yang memahami konteks sepak bola lokal. Menurut Mourinho, pelatih besar sekalipun akan kesulitan jika datang tanpa mau belajar dan beradaptasi. Lebih jauh, Mourinho berharap Federasi Sepak Bola Indonesia menjadikan tahun 2026 sebagai titik balik. Ia menyarankan agar pelatih timnas Indonesia berikutnya adalah sosok yang benar-benar memahami kondisi tim, memiliki visi jangka panjang, dan bersedia mempelajari sistem yang pernah dibangun Shin Tae-yong. Menurut saya, sistem Shin Tae-yong sudah berhasil, tinggal dilanjutkan, diperbaiki, dan disempurnakan, bukan dihentikan, ujar Mourinho. Tak tergantikan di Serie A Italia bersama klubnya Sassuolo, status kapten timnas Indonesia jadi magnet besar. Jay Itzes buat AC Milan tak sabar menunggu waktu untuk mengikat kontraknya. Kata Bang Jay, semua tinggal menunggu waktu untuk menjadi yang terbaik. Yang penting tetap semangat dan kerja keras baik di timnas maupun di klub yang kita bela. Nama Jay Itzes kini bukan lagi sekadar pelengkap di daftar pemain Serie A. Bek timnas Indonesia tersebut perlahan naik kelas dan menjelma menjadi sosok sentral di kompetisi tertinggi sepak bola Italia. Bersama Sassuolo, Jay tampil konsisten dan dipercaya sebagai pilar utama lini belakang. Performanya yang stabil, disiplin dan penuh karakter membuatnya disebut-sebut sebagai pemain yang sulit tergantikan. Di saat yang sama, rumor ketertarikan AC Milan pun semakin kencang berembus. Musim ini menjadi salah satu periode paling penting dalam perjalanan karier Jay Itzes. Ia mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih Sassuolo untuk mengawal pertahanan dalam berbagai situasi krusial. Menghadapi striker-striker tajam Serie A, Jay mampu menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia jarang panik saat ditekan, cerdas dalam membaca pergerakan lawan, serta konsisten menjaga posisi. Kehadiran Jay di lini belakang memberi dampak nyata terhadap permainan Sassuolo. Ia bukan hanya berfungsi sebagai pemutus serangan, tetapi juga sebagai titik awal membangun permainan. Umpan-umpan akurat dari kaki Jay seringkali menjadi pembuka serangan dari area pertahanan. Dalam sepak bola modern, peran bek seperti ini sangat dibutuhkan, dan Jay mampu menjalankannya dengan baik. Tak sedikit pengamat yang menilai bahwa peran Jay Itzes di Sassuolo lebih dari sekedar pemain inti. Ia telah menjadi figur pemimpin di lapangan. Meski tidak selalu vokal, Jay aktif memberi arahan, menjaga organisasi pertahanan, dan menularkan ketenangan kepada rekan-rekannya. Ketika Sassuolo berada di bawah tekanan, sosok Jay seringkali menjadi penyeimbang. Kematangan bermain tersebut tak lepas dari pengalamannya di level internasional. Bersama timnas Indonesia, Jay Itzes dipercaya mengenakan ban kapten. Tanggung jawab besar ini menuntut bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mental yang kuat. Jay membuktikan dirinya layak dengan performa yang konsisten serta sikap dewasa di dalam maupun luar lapangan. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jay menjadi simbol kepercayaan dan harapan. Ia memimpin tim di tengah ekspektasi besar publik dan tekanan pertandingan internasional. Dalam situasi seperti itu, Jay tetap tampil tenang dan fokus. Kepemimpinan inilah yang diyakini menjadi salah satu alasan utama mengapa AC Milan mulai meliriknya. AC Milan dikenal sebagai klub yang sangat memperhatikan karakter pemain. Sejarah panjang dan budaya juara membuat Milan membutuhkan sosok yang siap menghadapi tekanan besar. Bagi Rossoneri, pemain dengan jiwa pemimpin, pengalaman kompetisi ketat, serta mental baja adalah aset berharga. Jay Itzes dinilai memiliki kombinasi tersebut, bek tangguh di Serie A sekaligus kapten tim nasional. Seiring dengan performa apiknya, rumor ketertarikan AC Milan terhadap Jay Itzes semakin ramai diperbincangkan. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini memunculkan optimisme besar, khususnya bagi pencinta sepak bola Indonesia. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Jay akan mencatatkan sejarah baru sebagai pemain Indonesia yang melangkah ke level elit sepak bola Italia. Namun, di tengah sorotan dan spekulasi, Jay Itzes tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tidak tergoda oleh rumor besar dan memilih fokus pada tugasnya saat ini. Baginya, performa di lapangan adalah hal yang paling utama. Semua tinggal menunggu waktu. Kita tetap berusaha bermain menjadi yang terbaik, kata Jay dengan penuh keyakinan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip hidupnya sebagai pesepak bola.
Jay percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan konsistensi akan membawa hasil pada waktunya. Ia tidak ingin terburu-buru, melainkan memilih menikmati proses dan terus berkembang. Kini, Jay Itzes berada di persimpangan menarik dalam kariernya. Ia telah membuktikan diri sebagai pemain penting di Serie A bersama Sassuolo dan sebagai pemimpin di Timnas Indonesia. Apakah langkah berikutnya akan membawanya ke San Siro bersama AC Milan? Atau justru memperkuat posisinya sebagai ikon Sassuolo masih menjadi teka-teki. Yang jelas, Jay Itzes telah membuka mata banyak pihak. Ia menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing, berkembang, dan mendapat pengakuan di level tertinggi sepak bola Eropa. Tinggal menunggu waktu seperti yang ia ucapkan sendiri hingga perjalanan besar itu benar-benar mencapai babak berikutnya. Virgil van Dijk serius ajak Mohamed Salah. Bertahanlah di Liverpool. Kapten Liverpool Virgil van Dijk secara terbuka menyampaikan harapannya agar Mohamed Salah tetap bertahan di Anfield. Bek asal Belanda itu mengaku akan terus menjaga komunikasi dengan Salah, termasuk saat sang penyerang memperkuat timnas Mesir di ajang Piala Afrika. Salah yang kini berusia 33 tahun baru saja menandai kembalinya ke skuad The Reds dengan menyumbang assist untuk gol kedua Hugo Ekitike dalam kemenangan 2-0 atas Brighton. Namun, partisipasinya di Piala Afrika berpotensi membuat Liverpool kehilangan jasanya hingga 7 pertandingan liga, terutama jika Mesir melaju sampai partai final. Di tengah absennya Salah, manajemen Liverpool disebut tetap melanjutkan negosiasi dengan perwakilan sang pemain. Langkah ini diambil untuk meredam polemik yang sempat memanas usai pernyataan Salah pekan lalu terkait masa depannya bersama klub. Van Dijk mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Salah, khususnya setelah winger andalan tersebut absen dalam lawatan Liga Champions ke markas Inter Milan. Ia menegaskan keinginannya agar Salah bertahan. Menurut Anda, apakah Mohamed Salah masih menjadi sosok yang tak tergantikan bagi Liverpool? Atau justru saatnya The Reds bersiap membuka era baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal butuh 2 gol bunuh diri untuk kalahkan juru kunci Saka, kami frustrasi. Arsenal meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Wolverhampton Wanderers, namun hasil tersebut jauh dari kata meyakinkan. The Gunners bahkan membutuhkan 2 gol bunuh diri tim tamu untuk menundukkan Wolves yang berstatus juru kunci Liga Primer Inggris. Bukayo Saka pun secara terbuka mengakui rasa frustrasi yang dirasakan timnya sepanjang pertandingan. Turun sebagai favorit kuat dan membawa misi menekan Manchester City dalam perburuan gelar, Arsenal justru kesulitan membongkar pertahanan Wolves. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-70 ketika sepak pojok melengkung Saka membentur tiang sebelum memantul dari kiper Sam Johnstone dan berujung gol bunuh diri. Keunggulan tersebut seolah memastikan 3 poin, namun drama kembali terjadi di menit ke-90. Pemain pengganti Wolves, Tolu Arokodare, sukses menyamakan skor lewat sundulan. Emirates sempat terdiam hingga akhirnya Arsenal kembali terbantu di masa injury time. Upaya Yerson Mosquera menghalau umpan silang Saka justru berujung gol bunuh diri kedua bagi Wolves. Menurut Anda, apakah kemenangan seperti ini menunjukkan mental juara Arsenal atau justru menjadi tanda masalah serius? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea bungkam Everton 2-0 di Stamford Bridge, Palmer dan Gusto jadi penentu. Chelsea tampil efektif saat menjamu Everton pada lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Bermain di Stamford Bridge, Sabtu 13,12,25 malam WIB, The Blues sukses mengamankan kemenangan 2-0 lewat kontribusi penting Cole Palmer dan Malo Gusto. Laga berjalan hati-hati di awal pertandingan. Selama 15 menit pertama, kedua tim sama-sama belum mencatatkan percobaan tembakan. Peluang pertama justru hadir dari Everton pada menit ke-19 melalui Iliman Ndiaye, meski sepakannya masih mudah diamankan Robert Sanchez. Chelsea membuka keunggulan 2 menit berselang. Umpan terobosan cerdas Malo Gusto disambut pergerakan Cole Palmer ke kotak penalti. Dengan penyelesaian tenang, Palmer mengecoh Jordan Pickford dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Chelsea nyaris menambah gol melalui Alejandro Garnacho dan Enzo Fernandez, namun peluang tersebut belum berbuah hasil. Tekanan Chelsea akhirnya kembali membuahkan gol jelang turun minum. Serangan balik cepat diakhiri umpan tarik Pedro Neto yang sukses diselesaikan Malo Gusto.
Skor 2,0 bertahan hingga jeda dan memastikan keunggulan The Blues. Kemenangan ini menunjukkan efektivitas Chelsea dalam memaksimalkan peluang penting. Menurut Anda, apakah duet Palmer dan Gusto layak disebut sebagai kunci kebangkitan Chelsea musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Don't let them guide your life towards regret.